Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, semoga semuanya sehat walafiat. Video ini khusus saya ingin menanggapi suatu perdebatan yang sangat viral akhir-akhir ini, yaitu antara Ustadz Nuruddin, seorang penulis buku mengenai akidah, logika, dan sebagainya, alumni Universitas Al-Azhar Mesir, melawan Guru Gembul, yaitu seorang content creator. Untuk kawan-kawan yang mungkin nggak tahu tentang video perdebatan tersebut, silakan cari aja di YouTube ya. Itu video yang menurut saya memang harus ditonton oleh semua orang Islam Indonesia. Semua orang Islam yang peduli terhadap Islam. Khususnya, terlebih khusus untuk ya para siswa, mahasiswa Islam, khususnya yang belajar Islam, jurusan Islam, terkhusus lagi jurusan akidah filsafat. Itu wajib tuh, para guru-guru yang mengajar pelajaran akidah filsafat itu wajib menonton itu. Oke, jadi saya akan menyampaikan 3 poin menurut saya nih ya, tanggapan saya mengenai perdebatan antara dua orang ya yang cukup berpengaruh saat ini di sosial media. Ada 3 pendapat saya. Yang pertama, hati-hati terhadap asumsi atau opini tanpa referensi. Nah, jadi asumsi itu kan anggapan, dugaan pribadi. Nah, itu hati-hati kalau ada orang memikirkan sesuatu atau berbicara terhadap sesuatu menurut keyakinan dia sendiri. Nah, itu hati-hati. Ataupun asumsi kita pribadi, atau kita memahami sesuatu tapi menurut pendapat kita sendiri, ya itu hati-hati. Atau ya itulah pendapat terhadap sesuatu tanpa referensi, tanpa rujukan. Misalnya ada kita berpikir atau kita mendengar orang berbicara, kayaknya Islam itu bukan agama yang paling betul lah. Kayaknya Islam itu sama aja dengan agama lain. Nah, atas dasar apa dia ngomong? Dari buku apa? Pendapat dari mana? Nah, itu kita harus dengar sampai habis. Walaupun yang kita dengar itu positif misalnya. Nah, yang kita dengar positif termasuk kalau dia bilang, Islam itu pasti agama yang paling benar, agama lain salah atau apa. Itu tuh harus ada referensinya. Karena kan bagaimanapun kita ini manusia, ya kebenaran itu butuh bukti. Dan dalam ilmu akidah ada dalil nakli, ya ada sumber kebenaran, khabar sodik, ada panca indera, kebenaran indrawi, kebenaran logis. Nah, itu harus kita pahami dengan baik. Maka dalam hal ini, kalau teman-teman mungkin mengikuti diskusi atau perdebatan tersebut, kita melihat Ustadz Nuruddin dengan segala referensinya, beliau berbicara bahwasanya akidah itu ilmiah dengan referensi kitab akidah, filsafat Islam, sedangkan Guru Gembul masih dengan pernyataannya sendiri ya. Sehingga dalam hal ini disayangkan perdebatan itu seperti tidak sepadan gitu. Yang satu membawa referensi yang ilmiah, satu lagi hanya berdasarkan asumsi sendiri. Makanya kita hati-hati melihat di sosmed ini, jangan ditelan semuanya. Belajar, terutama yang belajar agama, kita harus tahu siapa yang ngomong. Dia punya standar keilmuan yang jelas atau enggak. Nah, itu ya. Jadi hati-hati terhadap asumsi orang. Jangan mudah gampang percaya apa yang orang bilang tanpa referensi. Termasuk kita sendiri, ketika memikirkan sesuatu itu harus apa landasannya itu. Nah, oke, itu yang pertama, mengenai hati-hati terhadap asumsi atau opini tanpa referensi. Yang kedua ini, ya, bicaralah sesuai keahlian. Ini penting ya. Apalagi di sosmed ini zaman, ya memang kita ada freedom of expression ya kan, freedom of speech, kita bebas berekspresi zaman sekarang mungkin. Tapi tetap kita harus ya utarakan yang kita pahami aja lah. Termasuk kita belajar sama ahlinya juga. Nah, yang kita dengar, kita ya ibarat dalam kehidupan sehari-hari, kita mau cukur rambut pasti ke tukang cukur ya kan. Kita mau tambal ban ke tukang, ya ke bengkel, ke tukang tambal ban.
Kan nggak ada tuh kita, oh Honda motor kita bocor bannya, kita bawa ke tukang cukur. Atau nih rambut saya udah panjang, datang ke tambal ban. Nggak ada solusi. Kita pasti kepada ahlinya. Kita setiap hari dalam kehidupan sehari-hari pasti kita menyelesaikan masalah kepada ahlinya. Begitupun dalam hal ilmu. Nah, kita ini ya orang yang belajar, orang yang sekolah, kuliah, memilih jurusan masing-masing. Artinya kita ada spesifikasi masing-masing ketika kita belajar. Maka bicaralah yang kita tahu. Itulah profesional public speaker, itu adalah orang yang belajar apa yang dia ahli. Nah, itu juga ketika kita belajar sesuatu, tanya pada ahlinya. YouTube itu, TikTok, Instagram, itu semua orang bisa ngomong sekarang, bisa beropini, berasumsi. Maka kita harus bisa bedakan mana ini yang, oh ini betul-betul ustadz nih, oh ini ustadz baru jadi ustadz, oh ini ustadz jadi-jadian misalnya. Nah, itu pun ini yang ngomong betul-betul ilmuwan, oh yang ngomong betul-betul orang yang berpengalaman, oh ini yang ngomong cuma pendapat pribadi. Nah, itu kita harus bisa bedakan. Karena itulah bahaya sekali. Rasulullah sudah mengingatkan, idza usidal amru ila ghairi ahli fantadrisah. Ya. Kalau sesuatu itu kalau sesuatu itu diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, maka hancurlah kehidupannya. Artinya ya akhir zaman ini, hidup ini amanahnya akan sia-sia, kehidupannya akan hancur ketika sesuatu dikasih ke yang bukan ahlinya gitu. Itu bahaya. Makanya kita harus belajar sama ahlinya, dan kita berbicara pun sesuai kemampuan keahlian kita. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ya berdebatlah seperti orang dewasa. Nah, ini yang saya banggakan dari adanya perdebatan ini ya. Artinya ketika kita tidak suka atau tidak setuju terhadap suatu pendapat, ya kita harus bertanggung jawab. Kita mencari kebenaran itu. Dan ketika kita berusaha mencari kebenaran, contoh misalnya seperti Guru Gembul, dia menantang siapapun yang nggak setuju dengan pendapatnya. Dia mengatakan, wah saya percaya sama Allah, ya percaya aja, nggak perlu bukti-bukti ilmiah, nggak perlu pakai ilmu. Ya kemudian dia menentang siapa yang mau debat. Dan ketika ada orang seperti Ustaz Nuruddin yang mau menanggapi, ayo kita debat baik-baik, dia berani datang, walaupun akhirnya ya di perdebatan itu juga kita bisa lihat ya siapa yang lebih dominan gitu. Dan Guru Gembul sendiri mengakui beliau kalah dalam perdebatan itu. Beliau tidak ada persiapan, tidak serius Ustaz Nuruddin. Tapi itu bagaimanapun, yaitu saya mengakui bagus Guru Gembul itu berani. Di perdebatan sebelumnya juga mengenai dengan Rabithah Hadawiyah, beliau juga datang gitu. Tidak seperti orang ya tokoh-tokoh lain yang meragukan nasab para habaib, para Ba'alawi, dan tetapi tidak berani menantang di sosmed, tapi tidak berani datang ketika diajak debat baik-baik. Maka ketika kita tidak setuju dengan orang, ya kita berdialog, ya dialoglah seperti orang dewasa. Jadi ketika ya kalah ya kalah, ya menang juga tidak sombong. Ya, seperti Ustaz Nuruddin juga mengakui beliau ya semoga dengan apa yang beliau lakukan itu tidak mengurangi keikhlasannya, tidak membuat beliau sombong ya. Ya semoga ada terus lah orang seperti Ustaz Nuruddin dan Guru Gembul ini. Artinya kita di sosmed itu nggak usah saling caci maki lah ya. Nggak setuju kita ngomong kotor apa-apa. Termasuk ketika kejadian ini pun tidak perlu kita sudutkan, Guru Gembul salah nih, pasti ada misi liberalisme apa, itu nggak perlu lah. Gitu juga Ustaz Nuruddin ini sombong kali, nggak usah ya. Ya kita masing-masing ya berdebatlah seperti orang dewasa intinya. Nggak perlu adu mulut. Nggak ya, seperti itu. Ya itu 3 kesimpulan dari saya mengenai video perdebatan tersebut yang saya gatal kali untuk ngomong ini ya. Saya udah lama nggak bikin video mengenai hal-hal ilmiah mungkin ya, seperti ini. Kebanyakan konten terakhir nih bercanda terus. Tapi ini betul-betul gatal gelis karena saya juga sehari-hari saya sebagai seorang ya guru mengajar, terutama yang berkaitan dengan akidah dan filsafat. Jadi saya kira saya rekomen kepada kawan-kawan yang belum nonton, ayo nonton sampai habis, pelajari yang dikatakan oleh Ustaz Nuruddin dan Guru Gembul di video tersebut, dan semoga dengan tanggapan saya ini mungkin bisa ya bermanfaat lah ya. Artinya kita betul-betul hati-hati terhadap asumsi tadi, belajarlah sama ahli, dan
Ketika ada perbedaan, ketika ada dialog, ketika ada yang tidak kita setujui, diskusilah dan berdebatlah secara dewasa. Itu saja mungkin dari saya, guys. Semoga bermanfaat. Teruslah berpikir sebagaimana Allah selalu mengingatkan dalam Al-Quran. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Tapi tetap fauqa dzi ilmin alim. Di atas yang berilmu ada yang lebih berilmu dan ada yang maha berilmu. Dan ilmu itu semuanya datang dari Allah. Maka ya kita harus terus belajar untuk mengenal Allah dan meminta pertolongan Allah. Pokoknya ya never stop learning ya kan. Jangan pernah berhenti belajar. Thank you, syukran, jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.